الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما وكفى بالله نصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين سيد الغر المحجلين نبينا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan tabi'in. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam melanjutkan perjuangan dan perjalanan dalam hidup ini untuk taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Faqala Abu Bakrin radhiyallahu ana. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia menjawab, "Aku wahai Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya kembali kepada mereka, "Faman tabi'a minkumul yauma janazatan?" Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah sampai ke kuburan? Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, "Ana." Abu Bakar pun mengatakan, "Aku ya Rasulullah." Faqala, kemudian Nabi bertanya yang ketiga, "Faman at'ama minkumul yauma miskinan?" Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang hari ini memberikan makan kepada seorang miskin? Pertanyaan yang ketiga ini pun dijawab oleh sahabat Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Yang terakhir Rasulullah bertanya kepada mereka, "Faman 'ada minkumul yauma maridan?" Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar pun yang memberikan jawaban kepada pertanyaan tersebut, "Ana ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jamaah sekalian, kata Nabi, "Mastama'na fimri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah amal-amal tersebut terkumpul pada diri seorang mukmin illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk surga.
Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelajaran dari hadis ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sudut pendidikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai uslub as-su'al, memakai metode bertanya untuk mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Siapa yang hari ini kalian begini, begini dan seterusnya. Para ulama mengatakan itu digunakan untuk apa? Lijalbil intibah, untuk menarik perhatian. Menarik perhatian mustami', audiens terhadap apa yang ingin disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kacamata pendidikan atau tarbiyah juga pembinaan, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran mutaba'atu al-murabbi lil mutarabbin. Evaluasi, monitoring dari guru kepada murid. Rasul adalah guru, para sahabat semuanya adalah murid. Selama ini Rasulullah ajarkan mereka, bimbing, didik, arahkan, apakah sudah sesuai dengan ajaran apa tidak, apakah diamalkan apa tidak. Maka dicek oleh Nabi jamaah sekalian, mutaba'atul murabbi lil mutarabbin, monitoring yang dilakukan oleh guru kepada murid-muridnya, sejauh mana para murid mengamalkan ajaran, petunjuk yang selama ini diajarkan. Dan yang ketiga, ini yang menarik, yang sesuai dengan tema kita. Kalau kita membaca pertanyaan-pertanyaan tadi, kemudian dikorelasikan dengan statement Rasul di akhir. Statement akhirnya Nabi itu luar biasa. Kata Nabi, majtama'na fimri'in, tidaklah amal-amal tadi berkumpul pada diri seorang mukmin. Jenguk orang sakit, ngasih makan orang miskin. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, puasa sunnah konteksnya, mengantarkan jenazah sampai kuburan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam berani memberikan jaminan. Rasulullah memberikan garansi. Kata Nabi apa? Illa dakhalal jannah, dia masuk surga. Padahal kalau kita lihat 4 amal yang diabsen oleh Nabi, tanda petik terkategori amal-amal yang biasa-biasa saja. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan garansi yang luar biasa? Surga. Para pensyarah hadis, penjelas hadis, para ulama mengatakan yang penting itu bukan hanya amal yang tadi ditanyakan oleh Nabi, tapi yang penting itu adalah istiqomah dalam menjaga amal-amal tersebut. Sejauh mana keistiqomahan dalam menjaga amal-amal yang kelihatan sederhana tersebut. Ikhwatal iman, dan dalam hal ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berhasil menuntaskan dan menjaga konsistensi dan istiqomah dalam menjaga amal-amal yang kelihatan sederhana tersebut. Jamaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati Allah, 2 pekan lamanya kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Akan tetapi bukan berarti kita meninggalkan kebiasaan baik, meninggalkan sunnah hasanah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Dijaga dengan baik, dijaga istiqomahnya, karena itulah yang menjadi parameter hasil keberhasilan ibadah kita. Ulama mengatakan jamaah sekalian, min alamati qabulil a'mal at-ta'atu ba'daha. Di antara indikasi amal itu diterima sama Allah, maka orang tersebut akan melanjutkan kebiasaan baik, amal-amal soleh di waktu-waktu yang lain setelah waktu beramal soleh itu selesai. Ahnaf bin Qais jamaah sekalian dirahmati Allah, beliau rajin puasa sampai beliau pada usia yang sudah rentan, yang sudah renta, sudah tua, dia memaksakan puasa. Kata sahabat-sahabatnya kepada Ahnaf bin Qais, ya Ahnaf, as-siyam yud'ifuka, puasamu itu membuat engkau menjadi lemah,
membuat kau capek, kelelahan. Apa kata Ahnaf bin Qais jamaah sekalian? Ana fizzat, dia bilang, saya lagi berbekal. Saya lagi berbekal untuk melakukan perjalanan panjang yang tidak akan pernah ada ujung, yaitu alam akhirat. Capeknya dunia, lelahnya dunia ada batasnya. Lelahnya ibadah ada batasnya. Bahkan jamaah sekalian, jangan kira dan jangan sangka mereka yang melakukan maksiat, mereka yang melakukan dosa, mereka yang melakukan perbuatan durjana, lelah juga, capek juga, keluar juga uang. Bahkan mungkin duitnya lebih banyak keluar daripada orang-orang yang infak, daripada sedekah, daripada amal soleh jamaah sekalian. Mereka juga capek, mereka juga lelah. Maka lelahnya orang yang beribadah, lelahnya orang yang beramal soleh, lelahnya berpahala, lelahnya mendapatkan nilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah siapkan surga. Oleh karena itu Ahnaf bin Qais, dia tidak menghentikan kebiasaan saumnya meskipun usianya sudah renta dan usianya sudah lanjut. Oleh karena itu ikhwatal iman, Al-Quran di luar Ramadan masih menjadi Quran yang ada, yang kita baca ketika kita Ramadan. Al-Quran masih merindukan mata kita, lisan kita, bacaan kita, suara kita. Masjid masih merindukan jamaah sekalian kehadiran kita, menunaikan sholat jamaah, i'tikaf, kemudian berdiam diri di masjid, zikir, tahannus, ta'abbud. Fakir miskin, anak-anak yatim, du'afa, masakin, mereka juga masih menanti uluran tangan kita, bantuan, makanan, pakaian, bantuan kesehatan dan apapun namanya. Sebagaimana ikhwatul iman, saudara-saudara kita yang jauh di Palestina, di Gaza, yang masih menderita, terus dibantai sama Zionis, dan saudara-saudara kita yang sedang konfrontasi dengan mereka di Iran, juga menanti doa-doa yang kita munajatkan, doa-doa yang kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka dimenangkan dalam perjuangan, agar mereka diberikan kekuatan dalam menjaga tanah air, menjaga Masjidil Aqsa. Sebagaimana Masjidil Aqsa sudah lebih dari 1 bulan jamaah sekalian tertutup dari aktivitas ibadah. Tidak ada i'tikaf di Masjidil Aqsa tahun ini. Tidak ada taraweh di 20 hari akhir di Masjidil Aqsa pada hari ini. Tidak ada sholat Idul Fitri di Masjidil Aqsa pada tahun ini. Sampai hari ini masih tertutup. Hari ini jamaah sekalian, Masjidil Aqsa menunggu kepedulian kita. Sebagaimana saudara-saudara kita Palestina yang ada di tahanan Israel, yang jumlahnya lebih dari 10.000, bahkan ada yang mengatakan angkanya 95.000. Baru saja Israel mengeluarkan keputusan atau undang-undang yang mensahkan hukuman gantung bagi seluruh tawanan Palestina yang ada di penjara-penjara Israel. Ikhwatal iman, ini juga butuh support, butuh dukungan. Sebagaimana kita doakan tokoh bangsa kita yang sudah meninggalkan kita, bil khusus pada hari ini 3 April 2026 ini kita kembali memori sejarah pada 3 April 1950 ketika Buya Muhammad Nasir menyampaikan pidato di Konstituante menawarkan konsep NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai ganti dari konsep RIS, Republik Indonesia Serikat, hasil dari perundingan konferensi meja bundar dengan Belanda pada 1949 dan diterima oleh konstituante dan disahkan pada 17 Agustus 1950. Ini jasa yang luar biasa. Yang paling NKRI ya Muhammad Nasir. Siapa beliau? Tokoh politik Islam dari Partai Masyumi pada waktu itu. Dia peduli dengan nasib negeri ini, yang sampai hari ini alhamdulillah NKRI masih menjadi
pegangan kita semuanya dan menjadi bentuk negara yang kita cintai, Indonesia. Inilah optimal ibadah-ibadah yang bisa dioptimalkan, baik ibadah mahdhah, ibadah gair mahdhah, kepedulian kepada yang lain, sebagaimana kita peduli kepada bangsa, kepada negara. Jangan sampai dicabik-cabik, diacak-acak, jangan sampai kembali lagi terjajah, baik terjajah secara fisik ataupun terjajah secara politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa ahlul birri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin wansuril muslimina fi Gaza wansuril muslimina fi dhiffatil gharbiyah fi Iran wa fi kulli makan wa Suria wa Iraq wa fi kulli makanin wa zamanin ya arhamar rahimin. Allah kun lahum nasiran kun lahum hamiyan wa nasira. Allahumma ansurhum nasran mubina. Allahumma irfa' rayatahum wa tsabbit aqdamahum. Allahumma harriril masjidal aqsal mubarak min aydis sahayinatil mu'tadin wal yahudiz zalimin. Allahumma rzuqna as-salata fihi qabla al-mamat. Allahumma alayka bis-sahayina wal yahud wa a'da'il islam wa man awanahum wa sanadahum. Allahumma shatti shamlahum wa mazzik jam'ahum wa dammir diyarahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna al-istiqamah fil amali wal ibadati wal khairi wal birri wal ihsani ila tulil hayati ya arhamar rahimin. Allahumma ihfad daulatana hadha Indonesia min kulli su'in wa min kulli makrin wa min kulli syarrin. Allahumma ij'alna imaman muttaqin. Allahumma ij'alna salihin waj'alna minas sabirin waj'alna min ibadikal mu'minin min ibadika al-muttaqina ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.